tidak takut kan bahaya, gadamu dan tongkatmu yang hiburkanku. Kasih setiamu menyertai hidupku. Engkau mengurapiku di depan lawanku. Kebajikan kemurahan-Mu ikutiku. Seumur hidupku akan selalu berdiam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Yes, Lord Jesus. Sekalipun aku di lembah gelap, aku tidak takut kan bahaya. Gadamu dan tongkatmu yang hiburkanku. Kasih setiamu menyertai hidupku. Engkau mengurapiku di depan lawanku. Yes. Kebajikan kemurahan-Mu ikutiku. Seumur hidupku akan selalu berdiam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Tuhan gembalaku, takkan ku kekurangan. Yes, amin. Mari imaningi saudara. Ia baringkanku di padang rumput hijau. Ini pernyataan iman kami Tuhan. Sekalipun kami dalam lembah kekelaman Tuhan, kami gak mau takut. So kami percaya bahwa Engkau bersama kami Yesus. Gadamu dan tongkatmu Bapa yang hiburkan kami Yesus. Dan kasih setiamu Tuhan menyertai kami sepanjang hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Pagi hari ini kami mau siap Tuhan. Kami memberikan yang terbaik bagi Engkau Yesus. Mari saudara, mari kita katakan amin. Setiap jalan yang ku tempuh Tuhan, Kau bersama kami Yesus. Setiap jalan yang ku tempuh, Kau bersamaku, bersamaku. Yes, amin. Kau tak biarkan kami jatuh. Kau tak biarkan ku jatuh.
kepadamu Bapa. Pujian, pujian, ku naikkan hanyalah Bapa. Sekali lagi saudara, mari kita katakan pujian, pujian, ku naikkan hanyalah saat ini kami masih boleh hadir Tuhan. Kami masih beribadah Tuhan kepadamu. Semua karena berkat-Mu Tuhan. Semua karena Engkau Yesus, karena kasih-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Sebab Engkau yang terbaik bagi kami Yesus. Sepertimu
Karena-Mu Tuhan kami ada sampai hari ini Bapa. Karena-Mu juga Tuhan kami kuat Tuhan. Mungkin banyak yang terjadi Tuhan di sekeliling kami Bapa. Begitu banyak terjadi Tuhan hal buruk di sekeliling kami Tuhan. Tapi kami gak mau Tuhan kehilangan iman kami Bapa. Kami gak mau Tuhan kehilangan kepercayaan kami Tuhan. Sampai kami percaya Tuhan bahwa Engkau Allah penolong kami Bapa. Kau akan menyediakan apapun yang kami perlukan Tuhan. Kau akan mencukupkan Tuhan. Kau akan memulihkan bangsa kami Yesus. Inilah puji-pujian kami Bapa. Inilah sembah dan syukur kami padamu Yesus. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kalau pagi hari ini kami masih boleh Tuhan menyembah Engkau Tuhan. Kami masih boleh bernyanyi bagimu Bapa. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami menyiapkan hati kami Tuhan. Kami menyiapkan telinga kami Tuhan dan pikiran kami yang terbuka Tuhan. Kami mendengarkan firman-Mu Bapa. Biarkan firman-Mu boleh Tuhan bertumbuh dalam hati kami Bapa, menjadi rema dalam hidup kami Bapa, untuk kami dapat menjalani Tuhan hidup kami Tuhan sesuai dengan firman-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami mau siap Tuhan hanya dalam nama-Mu. Haleluya. Amin. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, jemaat IFGF Cimahi. Saya percaya kita semua senantiasa baik roh, tubuh dan jiwa kita ada dalam pemeliharaan Tuhan. Karena kita saudara dan saya adalah orang-orang pilihan Tuhan yang pasti Tuhan memelihara kehidupan kita. Pada hari ini saya mau langsung saja menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tema untuk minggu ini saudara di akhir Januari 2021. Ketika Tuhan bekerja, semuanya menjadi baik. Ketika Tuhan bekerja, semuanya menjadi baik. Ini tema untuk hari ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pertanyaan yang saya ajukan kepada kita semua, saudara dan saya. Pekerjaan baik apakah yang Tuhan telah lakukan di dalam kehidupan kita? Jelas saudara dan saya adalah orang-orang yang telah menerima pekerjaan baik yang luar biasa. Bahkan bukan hanya sekedar baik, tapi memang betul-betul pekerjaan yang luar biasa, yaitu Dia Yesus Kristus telah mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan saudara dan saya. Ketika kita percaya kepada Dia, kita telah berpindah dari alam maut ke dalam kerajaan surga. Pekerjaan yang luar biasa. Tapi saudara, setelah kita menerima satu pekerjaan yang luar biasa, pekerjaan baik Tuhan, apakah Tuhan tetap bekerja di dalam kehidupan saudara dan saya? Apakah saudara mengalami pekerjaan-pekerjaan luar biasa, pekerjaan-pekerjaan baik dari Tuhan di dalam kehidupan kita? Saudara, jika saudara mengatakan, saya biasa-biasa saja, tidak ada lebihnya, saya mengalami hal-hal yang tidak spektakuler, tidak pernah mengalami keajaiban, sehingga kita sangat mengalami kesulitan untuk mengucap syukur, untuk melihat pekerjaan Tuhan. Nah saudara, saya ingin mengajak kita semua melihat apa yang Tuhan lakukan di Markus 7 ayat 31 sampai 37. Saudara buka Alkitab saudara, firman Tuhan hari ini dibuka dari Markus 7 ayat 31 sampai 37. Saya akan bacakan. Demikian firman Tuhan. Kemudian Yesus meninggalkan pula daerah Tirus dan dengan melalui Sidon pergi ke Danau Galilea di tengah-tengah daerah Dekapolis. Di situ orang membawa kepadanya seorang yang tuli dan yang gagap dan memohon kepadanya supaya ia meletakkan tangannya di atas orang itu. Dan sudah Yesus memisahkan dia dari orang banyak sehingga mereka sendirian,
ia memasukkan jarinya ke telinga orang itu, lalu ia meludah dan meraba lidah orang itu. Kemudian sambil menengadah ke langit, Yesus menarik napas dan berkata, "Efata," artinya terbukalah. Maka terbukalah telinga orang itu, dan seketika itu terlepas pula lah pengikat lidahnya. Lalu ia berkata-kata dengan baik. Yesus berpesan kepada orang-orang yang ada di situ supaya jangan menceritakannya kepada siapapun juga. Tetapi makin dilarangnya, mereka makin luas mereka memberitakannya. Mereka takjub dan tercengang dan berkata, "Ia menjadikan segala-galanya baik. Yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berkata-kata." Demikian firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat di pasal 7 ini saudara, di ayat pertama dan selanjutnya saudara, perikop sebelumnya, ini kisah tentang Yesus menyembuhkan anak perempuan yang kerasukan setan dari wanita Sirofenisia. Nah saudara, di sini dikatakan bahwa Yesus meninggalkan Tirus dan dengan melalui Sidon pergi ke Danau Galilea. Jelas saudara, kalau saya melihat di petanya ini saudara, ini dari bagian mana ya? Selatan, bawah, utara. Kurang lebih begini saudara, bahwa Yesus dikatakan meninggalkan Tirus dengan melalui Sidon pergi ke Galilea. Nah kalau kita melihat di petanya itu, perjalanan Yesus seperti melingkar, jadi menjauh saudara. Jadi perjalanannya memang betul-betul lama. Jelas mungkin perjalanan sebelumnya juga, sebelum sampai ke Galilea, ke Danau Galilea di daerah Dekapolis itu, Tuhan pun melakukan pelayanan-pelayanan lainnya. Tapi yang jelas sebelum Yesus meninggalkan Tirus, dia melakukan satu perbuatan besar, yaitu menyembuhkan atau melepaskan kuasa jahat daripada anak wanita, daripada wanita Sirofenisia. Kita tahu Sirofenisia adalah bukan orang Yahudi, sehingga Tuhan mengatakan bahwa ketika wanita itu meminta supaya Tuhan Yesus menyembuhkan anak perempuan yang kerasukan setan, Tuhan Yesus mengatakan bahwa dia mengutamakan orang Yahudi. Ya, dikatakan bahwa tidak baik kalau memberikan makanan kepada, di sini dikatakan bahwa Yesus mengatakan bahwa tidak baik untuk memberikan, biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak lain dan melemparkannya kepada anjing. Saudara, di sini dikatakan bahwa yang diutamakan itu adalah orang Yahudi dulu, baru nanti orang lain. Tetapi jawab perempuan ini dikatakan, Tuhan, tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak. Di sini pernyataan perempuan Sirofenisia ini di mata Tuhan ini adalah suatu iman yang luar biasa. Sehingga Tuhan mengatakan bahwa karena kata-katamu itu, pergilah sekarang sebab setan itu sudah keluar dari anakmu. Walaupun anaknya waktu itu tidak ada di tempat itu. Jadi Yesus mengatakan, dan perempuan itu menyambut dengan imannya bahwa anaknya, bahwa dia percaya bahwa Yesus telah melepaskan kuasa jahat yang merasuki daripada anak perempuannya. Nah saudara, Yesus melakukan perjalanan dari Tirus. Setelah menyembuhkan itu, dia lewat Sidon baru masuk ke Dekapolis. Ya, Dekapolis itu sudah suatu daerah yang kalau kita melihat pasal sebelumnya di pasal 5, di mana Yesus menyembuhkan orang Gerasa, ya, orang juga yang kerasukan setan, orang gila yang ada di kuburan. Ya saudara, itu pun di daerah Dekapolis. Saudara, di situ dikatakan menurut para ahli bahwa daerah itu adalah daerah-daerah non Yahudi yang berbudaya Yunani, ya, Helenistik.
Yesus pernah menyembuhkan orang-orang yang terikat oleh kuasa jahat, orang gila di kuburan itu, yang menurut kisahnya bahwa orang gila itu ingin mengikuti Yesus, tapi Yesus melarang dan ia diperintahkan untuk memberitakan kepada orang sekampungnya. Dan orang gila yang telah disembuhkan itu, setelah dipulihkan Tuhan, dia memberitakan tentang siapa Yesus yang telah menyembuhkannya. Nah, kalau kita melihat, saudara, Yesus kembali ke situ. Yesus kembali ke situ, saudara, dan dia saat ini, saudara, diminta untuk menyembuhkan. Di ayatnya yang di ayat yang ke-32 dikatakan, di situ orang membawa kepadanya seorang yang tuli dan gagap dan memohon kepadanya supaya ia meletakkan tangannya atas orang itu. Jelas ini orang-orang ini, saudara, orang-orang Dekapolis ini pernah mendengar berita tentang kuasa Tuhan atau pernah menyaksikan ketika orang gila itu dilepaskan, dan di mana legion yang merasuki orang gila itu dipindahkan Tuhan kepada babi-babi, dan babi-babi itu loncat ke jurang dan hancur, sehingga pada waktu itu, saudara, orang-orang setempat itu meminta Yesus untuk pergi meninggalkan daerahnya. Kenapa? Karena mungkin di mata mereka Tuhan Yesus telah merugikan mereka karena babi-babi ternak mereka itu mati masuk ke jurang. Tapi saudara, di sisi lain orang yang dilepaskan, itu orang gila itu, saudara, yang di kuburan itu memberitakan tentang kuasa Tuhan yang luar biasa. Sehingga tadi seperti saya katakan bahwa orang banyak itu datang membawa seorang tuli dan gagap itu karena pernah mendengar pemberitaan daripada orang gila itu bahwa Yesus itu penuh kuasa, sehingga mereka meminta supaya Yesus meletakkan tangannya di atas orang itu. Perhatikan, Yesus diminta untuk meletakkan tangannya di atas orang itu. Nah, kita melihat selanjutnya Yesus memisahkan orang yang tuli dan gagap itu dari orang banyak itu. Kita melihat Yesus melihat orang yang menderita ini spesial di matanya. Yesus melihat orang tuli dan gagap ini spesial, sehingga dia dipisahkan. Dan Yesus mengadakan penyembuhan, melakukan penyembuhan kepada orang yang tuli dan gagap itu. Saudara, di situ kita melihat bahwa Yesus menempatkan atau meletakkan, ia memasukkan jari-jarinya ke telinga orang itu, lalu ia meludah, ya mungkin ludahnya itu dibikin di tangannya, langsung meraba lidah orang itu. Kalau kita melihat kasus-kasus lain, saudara, ada Yesus menyembuhkan orang buta, dia mengambil tanah terus mengocok-ocok dengan ludahnya, selalu ditempelkan di mulutnya dan suruh pergi untuk di kolam Siloam, untuk membasuh mukanya di kolam Siloam, dan akhirnya mata orang itu terbuka. Tapi di hal-hal yang lain lebih banyak, saudara, Yesus mengatakan cukup dengan perkataan saja. Bangkitlah dan angkatlah tilammu, bangkitlah dan banyak kali berjalanlah, dan selanjutnya orang-orang yang sakit cukup dengan perkataan saja dari Tuhan dan mereka mengalami kesembuhan atau kelepasan. Seperti kisah di Syurofenisia juga. Karena kata-katamu, maka anakmu telah sembuh. Hanya dengan perkataan. Tapi betul-betul, saudara, di dalam kasus ini Yesus mengadakan pengecualian. Betul-betul orang yang menderita itu dianggap betul-betul sangat spesial. Ini kita bisa melihat, saudara, bahwa setiap orang yang punya masalah itu sangat spesial di mata Tuhan. Pada minggu lalu saya menyampaikan tentang bagaimana Tuhan begitu memperhatikan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru-seru kepada Tuhan. Lukas 18. Ya, Tuhan sangat memperhatikan. Di ayat yang ke-7, betapa dia memperhatikan orang pilihannya yang berseru-seru siang dan malam. Saudara dan saya adalah orang-orang pilihannya.
Ketika Tuhan melihat kita betul-betul sedang dalam kehidupan kacau, saudara, Dia memisahkan kita dari orang banyak dan betul-betul memperlakukan kita dengan kasih. Tuhan ingin menyampaikan, Tuhan ingin memberikan pengertian kepada orang bisu dan tuli ini, orang gagap dan tuli ini, saudara, bahwa Dia sangat mengasihinya. Dia ingin secara fisik, Tuhan Yesus ingin secara fisik dia supaya orang yang gagap dan tuli ini merasakan jamahannya. Jelas kalau indera perasaannya itu ada pada diri orang itu, tapi untuk mendengar, untuk berkata-kata dia mengalami masalah. Tapi untuk perasa, nah Tuhan ingin betul-betul menyentuh orang ini. Dia ingin mencurahkan kasih-Nya. Nah, kita bisa melihat bagaimana Tuhan melakukan itu. Dikatakan di ayat yang 34, sambil menengadah ke langit. Ini satu gambaran bahwa Tuhan mengatakan ya tentang ketergantungan Dia kepada Bapa di sorga. Dia juga ingin mengatakan bahwa Bapa, anak-anakmu begitu banyak yang masih bersalah. Manusia itu begitu banyak yang menderita. Dia menengadah ke langit, menarik nafas. Satu gambaran betapa Dia melihat penderitaan manusia. Saya percaya, saudara, penderitaan apakah, pergumulan apakah yang kita alami, Tuhan melihat dengan penuh belas kasihan kepada kita. Bukan hanya simpati tapi empati. Dia ingin ada di dalam penderitaan kita. Dia ingin saudara dan saya merasakan bahwa aku, Tuhan Yesus, ada denganmu. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ketika Tuhan mengatakan Ephata, firman dikatakan, artinya terbukalah, maka sembuhlah, maka terbukalah telinga orang itu. Dan seketika itu juga terlepas pula lah pengikat lidahnya, lalu ia berkata-kata dengan baik. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus sangat peduli kepada kita. Permasalahan apapun yang kita alami. Ayat 37 katakan menjadi tema kita pada hari ini. Ketika Tuhan bekerja, Ia menjadikan segalanya menjadi baik. Ketika Tuhan bekerja, Ia menjadikan segalanya menjadi baik. Saudara, percayakah Tuhan masih bekerja sampai saat ini? Percayakah Tuhan masih memperhatikan saudara dan saya? Kita melihat, saudara, dari respon orang banyak ketika Tuhan mengadakan penyembuhan. Dia mengatakan Ephata, terbukalah, dan orang bisu itu langsung bisa berkata-kata dengan baik. Telinga orang itu bisa mendengar, saudara. Respon mereka kita melihat, saudara, bahwa mereka mengatakan Tuhanku yang luar biasa. Tuhan Yesus yang luar biasa, yang pernah melepaskan, menyembuhkan, memulihkan orang gila di Gerasa itu, saat ini kembali Dia melakukan perbuatan yang ajaib. Sehingga mereka mengatakan Ia menjadikan segala-galanya baik. Yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berkata-kata. Kita melihat, saudara, dari kisah ini, mari kita belajar, saudara, bagaimana Tuhan menyembuhkan, ya, bagaimana Yesus melakukan penyembuhan kepada orang ini. Dan saya percaya pergumulan apapun Dia akan melakukan buat kita, saudara dan saya. Dia melakukan bisa dengan cara yang tidak biasa. Saudara, kembali saya ingin mengatakan, Yesus bisa mengatakan dengan satu kata saja. Tapi kalau melihat cara Tuhan ini, saudara, Dia memisahkan orang itu.
Dia memasukkan jari tangannya ke telinga, dia melubah tangannya dan langsung menjamah, meraba lidah orang. Itu satu hal yang spesial. Dan dia juga kepada orang-orang pilihannya, dia ingin melakukan hal yang spesial buat kita, karena kita adalah orang-orang spesial. Saudara, pergumulan apa yang sedang saudara hadapi? Kekacauan apa yang sedang saudara hadapi? Ingat, Yesus akan menjadikan segalanya menjadi baik. Apa yang kacau di dalam kehidupan saudara, Yesus datang, dia akan menjadikan segala-galanya baik. Di kisah ini saudara, kita melihat orang-orang kagum, melihat perbuatan ajaib Tuhan. Orang-orang di masa lalu ketika Yesus melayani di bumi saudara, orang-orang kagum melihat betapa berkuasanya dia ketika menyampaikan firman Tuhan. Pada waktu itu saudara, Yesus melakukan sesuai dengan firman Tuhan di Lukas 4 ayat 18 dan 19, dikatakan bahwa urapan Tuhan itu ada pada dia. Supaya apa? Supaya dia datang untuk menyembuhkan orang sakit, untuk memberitakan kabar baik, untuk melepaskan orang yang terpenjara, yang terbelenggu sudah dibebaskan olehnya, yang menyembuhkan orang sakit saudara, yang sedang dalam pergumulan bisa dibebaskan, bisa mengalami kemenangan. Itu tujuan daripada Tuhan, karena ia datang untuk melayani, bukan untuk dilayani. Dan kalau saudara, kita tahu kalau Tuhan sekarang sudah naik ke surga, tapi ingat, dia masih tetap bekerja. Dia terus saudara memperhatikan kita. Pergumulan apa sih yang saudara miliki? Kalau minggu lalu berbicara tentang doa, serukan siang dan malam, serukan siang dan malam. Saudara, Tuhan ingin melihat kegigihan kita di dalam meminta kepada Tuhan, saudara. Yesus menjadikan segala-galanya menjadi baik. Dia menyelamatkan kita saudara dan saya. Dia memulihkan kehidupan kita. Saya mengalami itu. Dia telah menyelamatkan saya. Tapi bukan hanya menyelamatkan, tapi juga memulihkan kehidupan saya. Karena memang layaknya setiap manusia itu ada di dalam damai sejahtera. Layaknya dia, orang-orang itu hidup di dalam berkat-berkat Tuhan. Tetapi mereka kenapa tidak mengalami itu? Karena mereka terpisah dari Tuhan. Tapi ketika dia datang, dia menawarkan keselamatan. Dia menawarkan keselamatan kepada saya. Dia menawarkan pemulihan kepada saya. Saya menyambut itu dengan sukacita dan saya mengalaminya. Tapi bukan hanya pada saat awal saja ketika saya percaya kepada Tuhan, pekerjaan Tuhan yang awal memulihkan saya, tapi dia hari lepas hari terus bekerja di dalam kehidupan saya, dan dia juga terus bekerja di dalam kehidupan saudara dan saya. Jaminan masa depan yang penuh harapan yang dijanjikan Tuhan, yang telah kita alami, yang telah kita rasakan. Mari saudara, itu akan terjadi. Percayalah, itu akan terjadi hari lepas hari di dalam kehidupan kita. Saudara, seperti tadi pertanyaan saya di awal, mungkin saudara tidak mengalami hal yang spektakuler, karena mungkin saudara mengalami di luar dari apa yang saudara harapkan. Tapi ada satu lagu saudara, pujian yang sangat saya suka, yang mengajak kita untuk menghitung berkat Tuhan hari lepas hari. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Saudara, melalui pujian ini diajak oleh kita, ketika kita ada di dalam lembah kekelaman, ketika kita ada di dalam pergumulan, mari kita hitung berkat-berkat Tuhan. Kenapa saudara lagu ini mengajak kita ketika dalam pergumulan, jangan diingatnya pergumulannya. Mari kita hitung dulu berkat-berkat Tuhan. Nah tujuannya saudara, supaya berkat pemeliharaan Tuhan itu, respon kita yang benar, paradigma kita yang benar tentang pekerjaan Tuhan, membuat berkat Tuhan itu mengalir dengan deras dalam kehidupan kita saudara dan saya. Karena janji Tuhan dikatakan, aku tidak akan pernah sekali-kali meninggalkan kamu.
Apakah saudara ada yang merasa telah ditinggalkan Tuhan saat ini karena mengalami pergumulan berat? Mari kita hitung supaya dia datang kembali dan menjadikan segalanya menjadi baik. Yang membuat dia tidak bisa menghampiri saudara karena saudara, sikap saudara, cara pandang saudara membuat kedatangannya tidak bisa saudara alami, tidak bisa saudara rasakan, tidak bisa saudara lihat. Kembali kepada iman saudara. Mari kita hitung berkat Tuhan. Berkat Tuhan mari hitunglah. Kau akan kagum oleh kasih-Nya. Saudara akan kagum melihat kasih-Nya yang luar biasa. Berkat Tuhan, mari hitunglah. Kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Niscaya, saudara dan saya akan kagum oleh kasih Tuhan yang begitu luar biasa. Kalau kita merenungkan saudara, ketika malam atau ketika kita bangun pagi tentang apa yang Tuhan telah lakukan di dalam kehidupan kita, kita akan kagum. Kita akan begitu terharu dalam ucapan haleluya, begitu baiknya Engkau Tuhan. Betapa Engkau memandang tidak dengan sebelah mata kepada aku yang hina ini, yang sering bermasalah ini. Saudara, pergumulan apa? Firman Tuhan saudara, Filipi 1 ayat 6 dikatakan, akan hal ini aku yakin sepenuhnya. Paulus mengatakan, akan hal ini aku yakin sepenuhnya. Yaitu, Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya, pada hari Kristus Yesus. Jadi saudara, kalau kita melihat Filipi 1 ayat 6, ketika Tuhan melakukan pekerjaan baik, ketika kita dipisahkan oleh Tuhan, Tuhan memasukkan jarinya ke telinga kita supaya kita mendengar tentang panggilannya, supaya kita Tuhan memasukkan jarinya ke lidah kita supaya kita berbicara dengan mengatakan, aku menerima Engkau Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan setiap hari kita memuji menyembah Tuhan karena mulut kita telah dibukakan. Saudara, itu pekerjaan luar biasa yang telah lakukan. Dan supaya saudara tahu bahwa sejak saat itu, ketika Dia memulai pekerjaan baik itu kepada saudara dan saya, Dia akan meneruskannya sampai pada akhirnya, pada hari Yesus Kristus. Saya sangat yakin sekali, ketika hidup kita sepertinya tidak berpihak kepada kita, saya segera datang kepada Tuhan, Gembala pemelihara jiwa saya, dan Dia akan menyadarkan saya, membawa saya ke tempat yang tepat, supaya saya bisa melihat, menghitung berkat-berkat Tuhan, dan saya akan kembali kagum oleh karyanya. Hendaknya iman seperti itu saudara ada senantiasa di dalam kita. Kita harus pegang teguh firman Tuhan yang apa yang Paulus katakan, akan hal ini aku yakin sepenuhnya. Yakin sepenuhnya kah saudara, bahwa ketika Tuhan memulai pekerjaan yang baik di dalam kehidupan kita, Dia akan meneruskannya sampai Dia datang. Percayakah kalau Dia mengatakan, aku sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan kamu, dan Dia betul-betul menyertai kita senantiasa. Kita harus bangun keyakinan ini saudara. Kita harus pegang teguh saudara, supaya Tuhan dengan janjinya, Dia melakukan pekerjaan baik di dalam kehidupan kita setiap hari, terjadi dalam kehidupan kita. Saudara, ketika Tuhan bekerja, Ia menjadikan segalanya baik. Sekali lagi saya ingin ingatkan kepada kita semua, ketika Tuhan bekerja, Ia menjadikan segalanya baik. Saudara, mungkin saudara mengatakan, ya Pak Gembala mengalami, ya kamu mengalami, ya si A mengalami, tapi saya tidak.
Saya mau tegaskan, kalau saudara tidak mengalami, mungkin karena saudara kurang iman. Tuhan Yesus dalam pelayanannya di satu tempat, saudara, mengatakan dia heran karena ketidakpercayaannya, sehingga mujizat tidak terjadi di tempat itu. Dia hanya melakukan penyembuhan dan melepaskan saja. Markus dikatakan demikian. Tuhan heran karena ketidakpercayaan orang. Mungkin kalau pekerjaan baik tidak dialami oleh saudara karena saudara kurang iman. Ingat, janji Tuhan iya dan amin. Jangan pernah ragukan itu. Sama seperti Paulus katakan tentang pekerjaan baik yang dimulai oleh Tuhan, dan Tuhan akan terus melakukan pekerjaan baik sampai dia datang kedua kalinya. Akan hal itu, kata Paulus, aku yakin sepenuhnya. Saudara harus memiliki keyakinan yang sepenuhnya akan pekerjaan Tuhan, akan kuasa Tuhan, akan pemeliharaan Tuhan. Saudara, ketika kita bergumul, datanglah kepada Tuhan. Dia adalah gembala, pemelihara jiwa kita. Tidak ada yang sulit buat Tuhan untuk melakukan apapun. Markus 11 yang menjadi rema di akhir-akhir ini, saudara, selama puasa 21 hari ini. Markus 11 dikatakan ayat 22, percayalah kepada Allah. Kalau saudara mau berseru kepada Tuhan, syarat pertama percaya kepada Allah. Kalau saudara ingin hidupnya tetap ada di dalam pemeliharaan Tuhan, percayalah kepada Allah. Itu syarat. Kalau tidak, saudara, itulah yang menyebabkan saudara tidak mengalami kebaikan dari Tuhan. Karena saudara tidak percaya. Saudara, Dia adalah Allah yang peduli, yang terus memperhatikan kita. Allah peduli, Allah mengerti segala persoalan yang terjadi dalam kehidupan kita. Ketika saudara sedang mengeluh, sedang mengalami kesempitan karena pergumulan, Allah peduli dan Allah mengerti, saudara. Kalau saudara tidak mengalami kebaikan, ingat saudara, jika Anda tidak mengalami kebaikan dari Tuhan, mungkin karena saudara kurang iman. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus yakin sepenuhnya. Kalau pada awal-awalnya kita percaya kita mengalami begitu hal yang luar biasa dalam kehidupan kita, di mana kita telah dipulihkan, pekerjaan yang seperti itu akan terus Tuhan lakukan hari lepas hari sampai Dia datang kedua kalinya. Karena Dia ingin menyempurnakan saudara dan saya. Karena hanya orang yang layak, yang sama seperti Kristus, yang terus disempurnakan olehnya, itu yang layak untuk bersama-sama Tuhan ada di sorga kelak. Jadi tidak mungkin untuk Dia meninggalkan kita. Jadi tidak mungkin Dia untuk tidak bekerja mendatangkan kebaikan kepada kita, saudara dan saya. Dia tidak akan pernah lepaskan satu waktu pun, sepersekian detik pun, perhatiannya untuk membuat kita menjadi baik. Tidak ada ruang atau waktu yang Tuhan biarkan kita. Dia terus memelihara kita. Dia terus membuat kita, saudara dan saya, menjadi baik. Ingat saudara, pembacaan firman Tuhan di beberapa waktu yang lalu, tepatnya hari Sabtu minggu lalu, tanggal 16, pembacaan kita bersama-sama di grup baca Alkitab. 2 Raja-Raja 6, di ayat yang ke-33 saya akan bacakan buat kita semua. Selagi ia berbicara dengan mereka, datanglah raja mendapatkan dia. Ini adalah kisah tentang, di 2 Raja-Raja 6 ini tentang tindakan Elisa dalam peperangan melawan Aram, saudara. Dikatakan oleh Raja Yoram, jadi di kisah ini katakan tentang, tindakan Elisa pada waktu Samaria dikepung. Ya, Raja Israel, kerajaan Israel waktu itu dikepung oleh Raja Aram, oleh Raja Ben-Hadad. Raja Aram, saudara, dia mengepung sehingga terjadi kelaparan yang hebat terjadi, saudara. Nah, Raja Yoram itu sudah betul-betul, saudara, putus asa.
Dia yang telah melihat pekerjaan Tuhan yang baik-baik begitu luar biasa dalam kehidupannya melalui bagaimana Elisa melepaskan kerajaan Israel dari serangan, dari niat serangan, peperangan melawan Aram dan lain selanjutnya, hal-hal yang baik yang Tuhan telah lakukan. Tetapi ketika dia mengalami pengepungan dari kerajaan Aram, saudara, oleh Raja Ben-Hadad, di akhir kata dia mengatakan begini di 2 Raja-Raja 6 ayat 33 ini katakan, sesungguhnya malapetaka ini adalah daripada Tuhan. Mengapakah aku berharap kepada Tuhan lagi? Saudara, kita tidak mengalami kebaikan karena kurangnya iman, atau juga mungkin saudara, akibat dari kurangnya iman ini sehingga kita mengatakan, saudara, bahwa malapetaka, pergumulan ini datangnya dari Tuhan. Tuhan yang melakukan karena dia membenci aku. Sehingga buat apa lagi saya berseru kepada Tuhan? Mengapa aku harus berharap lagi kepada Tuhan? Mungkin saudara mengatakan demikian, saudara. Suatu pandangan yang salah. Tuhan setiap hari ketika dia mulai ke pekerjaan yang baik, dia melakukannya hari lepas hari, detik demi detik di dalam kehidupan kita, saudara dan saya. Kalau saudara tidak mengalami kebaikan Tuhan, mungkin saudara karena tidak mentaati Tuhan. Saudara telah menyimpang dari apa yang Tuhan ingin tetapkan di dalam kehidupan kita untuk sesuai dengan kebenaran. Saudara telah menentang Tuhan. Saudara telah berjalan di luar kebenaran Tuhan. Saudara juga mungkin telah memilih mengandalkan kekuatan, kepintaran, pengalaman saudara, bukan mengandalkan Tuhan. Saudara menganggap saudara sudah bisa. Itu yang membuat pekerjaan baik Tuhan tidak saudara alami. Karena saudara telah menjauh dari Tuhan, telah menentang Tuhan, telah meninggalkan Tuhan. Saudara, hal ini yang harus kita saudara ketahui semua. Ketika kita kurang iman, ketika kita mengandalkan diri sendiri, ketika kita meninggalkan cara Tuhan bekerja, itu membuat kita saudara dan saya lemah. Hambar, kehidupan saudara hambar. Banyak orang yang hambar imannya, yang spiritnya sudah hambar, saudara, karena mengandalkan sendiri-sendiri, meninggalkan Tuhan dan banyak hal penyebab yang lainnya, saudara. Tapi yang diperbuat orang ini malah mungkin menyalahkan Tuhan, menyalahkan orang lain gara-gara dia aku jadi begini, jadi begitu. Saudara, hari ini kembalilah kepada Tuhan. Ingatlah, yakinlah akan pekerjaan Tuhan, bahwa dia yang mengawali pekerjaan yang baik di dalam kehidupan saudara, dia akan mengakhirinya sampai dia Yesus Kristus datang kedua kalinya. Apa yang sedang terjadi dalam kehidupan saudara? Yang terburuk mungkin saudara dan saya memiliki Allah yang peduli. Dia akan datang. Dan dia akan datang, dia mau datang untuk membuat kehidupan saudara, kehidupan saya, kehidupan kita semua, segalanya menjadi baik. Dengarkan ini, sekali lagi saya akan katakan, apa yang sedang terjadi di dalam kehidupan saudara, yang terburuk mungkin, kita, saudara dan saya memiliki Allah yang peduli. Dia akan datang. Dia mau datang untuk membuat kehidupan kita saudara dan saya dipulihkan. Karena dia datang untuk membuat segala-galanya baik. Ketika Yesus datang, dia membuat segala-galanya baik. Saudara, dia Yesus akan datang kepada kita ketika kita dalam pergumulan. Seberat apapun pergumulan, dia akan datang kepada kita. Dia mau menghampiri. Kita harus pegang teguh janji firman Tuhan. Dia tidak pernah meninggalkan kita saudara dan saya sedetik pun.
Dia yang memulai pekerjaan baik di dalam kehidupan saudara akan meneruskannya sampai dia, Yesus Kristus, datang kedua kalinya untuk menyempurnakan kita, untuk melakukan perbuatan baik dalam kehidupan kita. Matanya itu menjelajah, dia dari langit itu melihat, dari sorga dia melihat, memperhatikan kita, bukan menonton, memperhatikan kita. Untuk apa? Untuk mencurahkan kuasanya. Untuk mencurahkan kuasanya, kuasa untuk memberkati, kuasa untuk memulihkan, kuasa untuk membuat segala-galanya baik. Dia datang kepada saudara. Saudara, Yesus datang dari Tirus melewati Sidon, berkeliling saudara, dengan cara yang memang kalau kita melihat kayaknya menjauh. Dan dia masuk ke dalam satu daerah di mana bukan orang-orang Yahudi. Mereka memiliki budaya di orang-orang Dekapolis itu adalah mereka memiliki budaya Helenistik. Dekapolis itu artinya deka itu 10, polis itu kota. Memiliki 10 kota di daerah itu. Saudara, yang di tengah-tengahnya ada Danau Galilea, dikatakan demikian. Saudara, dia datang. Mungkin dia datang di luar, saudara, kebiasaan-kebiasaan yang kita lihat cara bekerja Tuhan. Dia bisa datang secara tiba-tiba dengan cara yang tidak biasa, yang mungkin akan membuat kita tidak mengenalnya. Ada apa ini? Kenapa ini? Kok begini? Kok kayaknya tambah kacau? Sepertinya begini, sepertinya begitu. Di luar ekspektasi kita. Bagaimana Tuhan datang? Mungkin dengan lembut datang, atau mungkin ada bunyi sesuatu Tuhan datang. Kalau kita melihat ini, hal yang saudara harus ingat saudara, dia datang kepada saudara, karena dia bisa datang dengan cara yang tidak biasa, di luar kebiasaan, di luar yang kita harapkan caranya, di luar yang kita kenal caranya. Saudara, hendaknya kita, saudara dan saya, senantiasa terhubung dengan dia, selalu terhubung. Kenali dia, pasti ada clue, ada tanda-tanda untuk mengingatkan kita, saudara dan saya, mengenali siapa yang datang. Respon kita sekali lagi, percayalah kepada Allah, maka segala-galanya akan menjadi baik. Seandainya kita mengalami kesulitan untuk melihat dia datang, undang dia melalui doa-doa kita. Sekali lagi saudara, undang dia. Heart and place cry out for more of you, katanya lagu saudara. Lagu mengatakan demikian. Hati dan dagingku itu berteriak. Kita harus berteriak kepada Tuhan melalui dengan doa puasa. Tuhan akan melihat ya kesungguhan kita di dalam mengundang Yesus datang, meminta pekerjaan yang baik, memulihkan sehingga membuat segala-galanya baik. Undang dia. Dia biasa datang, tapi dia mungkin datang dengan cara yang tidak biasa, di luar pengenalan kita. Tapi kalau kita mengalami kesulitan untuk hal itu, kita undang dia. Daging dan hati kita, saudara, kedagingan itu, saudara, harus dihancurkan. Mungkin kita harus dengan berpuasa berseru kepada Tuhan, berteriak kepada Tuhan, Tuhan tolong aku. Saudara, dia Yesus Kristus adalah Allah yang luar biasa. Ketika dia datang, ketika Tuhan datang, dia membuat segala-galanya baik. Undang dia atau dengarkan kedatangan dia, karena dia ingin melakukan pekerjaan baik supaya membuat kehidupan kita segala-galanya menjadi baik. Yesus telah melakukan sesuatu yang baik di awal saudara dan saya dipilih, dipisahkan oleh Tuhan, di mana dia memasukkan jarinya ke telinga saudara, di mana dia meludahi jarinya dan memasukkan jarinya ke mulut saudara, supaya kita bisa mendengar, supaya kita bisa berbicara
menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan. Pekerjaan yang luar biasa. Ketika kita mendengar firman Tuhan, kita mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Pekerjaan yang luar biasa di mana kita telah dipindahkan dari alam maut kepada surga, kepada keselamatan, saudara. Pekerjaan yang baik itu akan terus Tuhan lakukan. Yakinlah sepenuhnya. Hendaknya kita, saudara dan saya, sama seperti Paulus mengatakan, untuk hal ini aku yakin sepenuhnya. Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya, pada hari Kristus Yesus datang kedua kalinya. Terimalah berkat dari Tuhan ini. Yesus akan datang ketika saudara ada dalam pergumulan, dan ketika ia bekerja, ia akan memulihkan segala pergumulan saudara. Semua yang kacau akan dibuatnya menjadi baik. Haleluya. Demikian firman Tuhan. Tundukkan kepala. Bapa di dalam surga, hamba-Mu telah menyampaikan firman. Biarlah iman kami terbangun Tuhan pada saat kami mendengar bahwa ketika Engkau datang, ketika Tuhan bekerja, segala-galanya menjadi baik. Tuhan Yesus, biarlah tema ini menjadi iman buat kami, supaya kami percaya seperti yang Paulus yakini sepenuhnya, bahwa Engkau yang telah memulai pekerjaan yang baik di dalam kehidupan kami, Engkau akan meneruskannya, pekerjaan baik itu, hari lepas hari, detik demi detik, sampai Engkau datang kedua kali. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus untuk firman ini. Terpujilah Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah dengan iman firman pada hari ini. Dan biarlah berkat dari Tuhan mengalir. Untuk itu angkat tangan saudara, buka hati saudara, biar firman ini tinggal tetap menjadi rema, dan saudara menjadi orang-orang yang mengalami kebaikan Tuhan hari lepas hari, detik demi detik. Sekali lagi angkat tangan kita, buka hati, terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam berkat berkelimpahan, Allah yang kekal, Allah yang perkasa, Yesus Kristus Tuhan, Allah yang ajaib. Katakan sama-sama amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.